Tahukah Anda bahwa umat Kristiani yang paling taat pun tanpa sadar dapat menyabotase pekan suci mereka sebelum dimulai? Pemahaman Padre Pio yang tajam tentang Minggu Palma menyingkapkan 5 kesalahan tersembunyi yang dapat menghalangi Anda untuk semakin mendalami iman. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Anda benar-benar menghormati Yesus pada Minggu Palma? Ataukah tanpa Anda sadari, Anda mungkin terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang meredupkan cahaya iman Anda tepatnya pada hari yang menandai dimulainya Minggu paling suci tahun ini? Minggu Palma bukan sekadar kenangan liturgi atau tradisi indah dengan telapak tangan. Ini adalah panggilan yang mendalam bagi hati, peringatan dari surga, dan sebuah kesempatan untuk transformasi jika kita tahu bagaimana menjalaninya seperti yang Kristus lakukan. Namun apa jadinya jika kita memperlakukannya hanya sebagai kebiasaan, atau lebih buruk lagi, sebagai parade tanpa jiwa? Meski tampak seperti hari raya, banyak yang tidak menyadari bahwa ini juga merupakan hari ketika terjadi pertarungan diam-diam antara terang dan gelap, sebuah perjuangan tak kasat mata yang dapat menentukan apakah kita akan hidup atau menyia-nyiakan rahmat seluruh pekan suci. Padre Pio, santo yang distigmatisasi dan menghayati sengsara Kristus dalam tubuh dan jiwanya, meninggalkan kita peringatan yang kuat tentang bagaimana menjalani setiap momen liturgi seolah-olah itu adalah momen terakhir kita. Soal Minggu Palma, meski banyak yang lupa, beliau tegas. Ada kesalahan-kesalahan yang jika tidak kita hindari, dapat membuat jiwa kita retak, mematikan kehidupan rohani kita, atau bahkan membiarkan musuh menabur kebingungan menjelang Triduum Paskah. Hari ini, saya akan mengungkapkan kesalahan-kesalahan tersebut kepada Anda. Namun lebih dari itu, kita akan menelusuri bersama-sama makna sebenarnya dari Minggu Palma dengan mata iman, dengan hati yang siap mendengarkan suara Kristus, dan di bawah tatapan penuh kasih namun tegas dari Padre Pio. Kita tidak sedang membicarakan kesalahan-kesalahan liturgi yang sederhana. Kita berbicara tentang sikap mendalam yang dapat menentukan apakah waktu sakral ini akan menjadi momen pertobatan bagi kita atau hanya 1 minggu lagi dalam kalender kita. Jika Anda merasa bahwa setiap tahun pekan suci berakhir dan jiwa Anda tetap tidak berubah, jika Anda merasa ada sesuatu yang hilang dalam pengalaman Minggu Palma Anda, tunggulah sampai akhir pesan ini, karena apa yang diungkapkan Padre Pio tentang perayaan ini dapat sepenuhnya mengubah jalan rohani Anda, terutama di saat-saat ketika kita membutuhkan lebih dari sebelumnya untuk memperkuat iman kita. Ketika Padre Pio berbicara tentang pekan suci, ia melakukannya berdasarkan pemahaman mistik yang hanya sedikit orang yang mencapainya. Mengenai Minggu Palma, banyak yang tidak menyadari bahwa Padre Pio meninggalkan peringatan khusus, peringatan surgawi yang perlu kita dengar saat ini, lebih dari sebelumnya. Sebab saudara-saudara, hari ini bukan sekadar pintu gerbang menuju pekan suci. Itu adalah kunci suci yang dapat membuka pintu menuju rahmat atau meninggalkan kita di luar jika kita tidak siap. Ini adalah hari ketika Yesus memasuki Yerusalem, dan mungkin Dia juga ingin memasuki rumah Anda, hidup Anda, hati Anda hari ini. Apakah Anda siap membukakan pintu baginya? Jika Anda juga ingin menjalani perayaan ini dengan hati terbuka dan jiwa yang siap, tulislah di kolom komentar, Padre Pio ajari saya untuk menjalani Minggu Palma yang sebenarnya. Komentar Anda akan membantu wahyu ini menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkannya. Dalam pesan ini, saya akan mengungkapkan 5 kesalahan yang menurut Padre Pio harus kita hindari dengan cara apapun pada Minggu Palma. Namun yang lebih penting, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengubah perayaan ini menjadi pengalaman perjumpaan nyata dengan Kristus. Sebuah transformasi jiwa yang akan bergema sepanjang pekan suci dan seterusnya. Persiapkan diri Anda untuk sebuah wahyu yang akan menyentuh bagian terdalam dari diri Anda. Karena ketika Anda memahami makna Minggu Palma yang sebenarnya melalui kacamata Padre Pio, iman Anda tidak akan pernah sama lagi. Kesalahan pertama yang Padre Pio peringatkan kepada kita mungkin merupakan kesalahan yang paling umum dan, sayangnya, paling luas di antara kita. Menjadikan Minggu Palma hanya sebagai tontonan lahiriah, mengosongkan makna rohani yang sesungguhnya. Berapa kali kita melihat gereja dipenuhi pada hari Minggu itu?
Orang-orang datang dengan penuh semangat, mengenakan pakaian terbaik mereka. Kamera siap mengambil foto prosesi tersebut. Sangat ingin menerima ranting zaitun atau palem yang diberkati. Ada lagu, ada kegembiraan, ada keindahan lahiriah yang tak terbantahkan. Namun Padre Pio mengajukan pertanyaan yang tidak menyenangkan kepada kita. Di manakah hatimu di tengah semua ini? Orang suci yang mendapat stigma ini sering berkata kepada anak-anak rohaninya, iman tidak ditunjukkan dengan lambaian tangan, tetapi dengan hati yang hancur karena cinta. Sebuah ungkapan yang hendaknya membuat kita merenungkan secara mendalam cara kita menjalani perayaan ini. Padre Pio melihat dengan sedih betapa banyak umat Kristiani yang mengubah Minggu Palma menjadi semacam parade keagamaan, sebuah tradisi yang indah namun tanpa jiwa. Kita tiba di misa, menerima telapak tangan, melambaikannya selama prosesi, mengambil beberapa foto untuk media sosial, dan pulang dengan perasaan telah menunaikan tugas kita. Namun apakah kita sudah benar-benar memasuki misteri dari apa yang kita rayakan? Apa yang terjadi di Yerusalem lebih dari 2000 tahun yang lalu bukanlah parade kemenangan yang sederhana. Itu adalah momen pencerahan yang mendalam. Raja alam semesta memasuki kota suci dengan mengendarai keledai yang sederhana, bukan kuda perang. Dia datang dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan, dalam kasih. Dan beberapa hari kemudian, kota yang sama yang memuji dia akan berteriak, salibkan dia. Padre Pio memperingatkan bahwa banyak dari kita melakukan hal yang sama. Kita memuji Yesus pada hari Minggu dan menyangkal dia dengan tindakan kita pada hari Senin. Kita mengucapkan Hosana selama misa, tapi kemudian lupakan dia dalam keputusan kita sehari-hari, dalam perlakuan kita terhadap orang lain, dalam kehidupan batin kita. Kedangkalan ini berbahaya karena membuat kita percaya bahwa kita sedang menghayati iman, padahal pada kenyataannya kita baru melihat permukaannya saja. Ibarat seseorang yang menyentuh air lautan dengan ujung jarinya dan yakin bahwa mereka mengetahui kedalamannya. Telapak tangan yang diberkati tidak memiliki kekuatan magis di dalamnya. Benar, benda-benda sakramental itu berharga, tetapi nilai sebenarnya terletak pada apa yang dilambangkannya. Kesediaan kita untuk mengikuti Kristus. Tidak hanya pada saat-saat kemuliaannya, tetapi juga dan khususnya dalam perjalanannya menuju salib. Saya ingat seorang wanita yang datang kepada saya setelah mendengar ajaran dari Padre Pio ini. Dengan berlinang air mata dia berkata, Bapak, saya telah menghadiri Minggu Palma selama 40 tahun dan saya tidak pernah mengerti bahwa ini bukan tentang telapak tangan yang saya pegang, namun tentang membuka pintu hati saya sehingga Kristus dapat masuk sebagai Raja. Wahyu ini benar-benar mengubah cara dia menjalani perayaan ini. Saudara-saudara terkasih, jika Anda ingin mengubah pengalaman Minggu Palma Anda, saya mengundang Anda untuk menghadiri perayaan tahun ini dengan hati yang baru. Jangan hanya memilih telapak tangan, pergi untuk pertemuan itu. Jangan hanya mencari berkat dari rantingnya, mencari transformasi jiwa. Sebab seperti dikatakan Padre Pio, pohon palem tanpa pertobatan hanyalah ranting kering. Namun pohon palem dengan hati yang bertobat adalah jalan menuju kesucian. Dan berbicara tentang jalan menuju kekudusan, jika Anda ingin memperdalam pengalaman Anda selama hari-hari suci ini, kami memiliki sumber daya khusus untuk Anda yang akan melengkapi apa yang kami bagikan hari ini. Itu adalah e-booknya Rahasia Spiritual Santo Padre Pio, di mana Anda akan menemukan doa-doa yang kuat, refleksi berdasarkan ajarannya, dan nasihat praktis untuk memperkuat spiritualitas Anda. Sumber daya ini akan menemani Anda, tidak hanya selama pekan suci ini, tetapi sepanjang perjalanan iman Anda. Anda dapat menemukannya di tautan yang disematkan di komentar video ini. Ini adalah hadiah kami kepada Anda, agar Anda dapat merasakan ajaran yang kami bagikan ini lebih dalam. Tapi mari kita kembali ke topik kita. Kesalahan pertama adalah menjadikan Minggu Palma sebagai tontonan eksternal. Dan apa yang kedua? Sesuatu yang, menurut Padre Pio, mungkin menghalangi segala rahmat yang ingin Tuhan curahkan kepada Anda selama hari-hari suci ini. Kesalahan kedua yang Padre Pio peringatkan kepada kita juga sama besarnya. Tidak mempersiapkan jiwa untuk menyambut pekan suci, memperlakukan Minggu Palma, seolah-olah ini adalah akhir dari sebuah perjalanan, padahal kenyataannya ini adalah awal dari pertempuran rohani paling penting di tahun ini.
Banyak di antara kita yang menjalani masa prapaskah seperti gurun pasir yang panjang. Dan ketika Minggu Palma tiba, kita bernapas lega sambil berpikir, akhirnya sudah berakhir. Kita menghadiri misa dengan perasaan bahwa kita telah mencapai garis akhir. Seolah-olah hari ini adalah perayaan berakhirnya penebusan dosa masa prapaskah. Tidak ada yang jauh dari kenyataan. Padre Pio mengetahui hal ini dengan baik. Orang suci ini yang ditandai dengan stigmata Tuhan, biasa berkata kepada anak-anak rohaninya, saat neraka menjerit paling keras, para malaikat bekerja dalam diam. Baginya pekan yang diawali Minggu Palma bukan sembarang pekan. Ini adalah tahun paling berbahaya dan tersuci saat kekuatan spiritual berada pada puncak intensitasnya. Mengapa keliru jika menganggap Minggu Palma sebagai sebuah akhir dan bukan permulaan? Karena persepsi ini membuat kita rileks secara spiritual pada saat kita seharusnya paling waspada. Ini seperti seorang prajurit yang menurunkan kewaspadaannya tepat ketika pertempuran semakin intensif. Apa yang kita rayakan pada Minggu Palma bukanlah sebuah penutup, namun sebuah ajakan radikal untuk mendampingi Yesus dalam setiap langkah sengsaranya. Sebuah ajakan untuk tidak lari seperti Petrus, tidak tertidur seperti murid-murid di Getsemani, tidak meninggalkan Dia seperti yang dilakukan banyak orang. Panggilan ini memerlukan persiapan jiwa yang intens. Padre Pio menjalani masa ini dengan kedalaman yang mencengangkan orang-orang di sekitarnya. Menjelang Minggu Palma, beliau mengintensifkan doa dan penebusan dosa. Selama pekan suci, banyak kesaksian menggambarkan bagaimana dia menghabiskan waktu berjam-jam sebelum penyaliban. Seringkali menangis. Stigmatanya mengeluarkan darah lebih banyak. Dia mengalami penderitaan Kristus dalam tubuhnya sendiri. Dia tahu bahwa hari-hari itu merupakan masa penyelamatan yang luar biasa, namun juga merupakan masa bahaya rohani yang ekstrim. Dan bagaimana kita yang tidak memiliki kesucian Padre Pio dapat mempersiapkan jiwa kita untuk menghadapi masa ini? Orang suci itu sendiri memberikan instruksi yang jelas kepada kita. Dengan keheningan, mengurangi kebisingan eksternal untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam diri kita. Di dunia yang penuh dengan rangsangan, keheningan menjadi tindakan revolusioner, sebuah ruang sakral di mana Tuhan dapat berbicara kepada kita. Dengan pengakuan dosa, mendekati sakramen rekonsiliasi menjelang Minggu Palma untuk menerima pengurapan kurma dengan hati yang bersih. Padre Pio menghabiskan hingga 16 jam sehari di ruang pengakuan dosa karena dia mengetahui kekuatan transformatif dari sakramen ini. Dengan berpuasa, tidak hanya dari makanan, tapi dari segala sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari hal-hal penting. Berpuasa dari gangguan yang tidak perlu, konsumsi digital yang berlebihan, percakapan kosong. Dengan meditasi tentang sengsara, mendedikasikan waktu setiap hari untuk merenungkan apa yang Yesus jalani bagi kita. Bukan sebagai catatan sejarah yang jauh, tetapi sebagai peristiwa yang menyentuh kehidupan saya di sini dan saat ini. Saya ingat seorang pria yang, dengan mengikuti nasihat dari Padre Pio, memutuskan untuk meluangkan hari-hari sebelum Minggu Palma untuk mempersiapkan diri secara intensif. Dia memutuskan sambungan dari media sosial, mendedikasikan setengah jam setiap hari untuk membaca narasi penderitaan dalam Injil, dan mencari pengakuan dosa setelah bertahun-tahun absen. Dia kemudian memberitahu saya, "Ayah, ketika saya memasuki gereja pada Minggu Palma, saya merasa seperti baru pertama kali masuk. Setiap kata, setiap gerakan dalam perayaan itu tampak baru, seolah-olah saya belum pernah benar-benar menjalaninya sebelumnya." Saudara-saudara, persiapan bukanlah hal yang sepele. Fondasi itulah yang akan menentukan seluruh pengalaman kita dalam pekan suci. Seperti yang dikatakan Padre Pio, jiwa yang tidak mempersiapkan diri untuk menerima Kristus dalam perjalanan kemenangannya tidak akan menemani dia dalam perjalanan menuju Golgota. Dan justru di Golgota di mana cinta terbesar terungkap. Jangan sampai kita melakukan kesalahan kedua ini. Janganlah kita menganggap Minggu Palma sebagai sebuah akhir, tetapi sebagai awal yang mulia dan menuntut dari minggu yang paling penting bagi jiwa kita. Mari kita mempersiapkan diri seperti kita mempersiapkan diri menghadapi perjumpaan yang menentukan. Karena memang itulah yang terjadi. Perjumpaan dengan Kristus yang dapat mengubah seluruh hidup kita. Dan sekarang,
Mari kita temukan kesalahan ketiga, kesalahan yang mungkin dilakukan banyak dari kita tanpa menyadarinya. Dan ini berkaitan dengan cara kita menggunakan simbol suci perayaan ini. Kesalahan ketiga yang Padre Pio peringatkan kepada kita adalah menyentuh sesuatu yang banyak dari kita lakukan tanpa berpikir terlalu banyak. Menjaga daun palem yang diberkati seolah-olah itu adalah jimat pelindung. Lupa bahwa itu adalah simbol suci yang menuntut koherensi dalam kehidupan iman kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa banyak rumah yang memiliki pohon palem yang diberkati, yang digantung di dinding sementara doa keluarga tidak ada? Berapa banyak orang yang dengan hati-hati meletakkan telapak tangan di kaca spion mobilnya, namun kemudian menghina pengemudi lain di lalu lintas? Berapa banyak dari kita yang menjaga simbol-simbol suci ini dengan penuh hormat, namun hidup tanpa koherensi Kristiani sepanjang tahun? Padre Pio sangat tegas dalam hal ini. Dengan tatapan tajamnya yang seolah-olah membaca jiwa, ia sering berpesan kepada anak-anak rohaninya, jangan main-main dengan yang suci, yang bagi orang yang rendah hati menjadi berkah, bagi orang yang sombong menjadi kutukan. Kata-kata kuat yang mengajak kita merenung secara mendalam. Masalahnya bukan pada menjaga pohon palem yang diberkati. Ini tidak diragukan lagi merupakan tradisi indah iman Katolik kita. Masalah muncul ketika kita mengubahnya menjadi semacam jimat, sebuah benda yang seharusnya melindungi kita hanya dengan memilikinya, terlepas dari bagaimana kita menjalankan iman kita sepanjang waktu. Padre Pio melihat hal ini sebagai bentuk takhayul halus yang menyusup ke dalam religiusitas kita. Telapak tangan yang diberkati bukanlah jimat dengan kekuatan magis. Ini adalah sebuah pengingat, sebuah simbol nyata dari komitmen yang tidak terlihat. Untuk mengikuti Kristus tidak hanya dalam kemuliaannya, tetapi juga dalam salibnya. Saat kita mengucapkan Hosana bagi anak Daud pada Minggu Palma, kita sedang memuji Yesus sebagai Raja kita. Namun pengakuan ini juga berarti menerima kata-katanya yang paling menuntut. Pikul salibmu dan ikutlah aku. Memiliki pohon palem yang diberkati di rumah tanpa menerima panggilan untuk memikul salib, dalam arti tertentu, merupakan sebuah kontradiksi. Saya ingat kasus seorang wanita yang sangat saleh, yang rumahnya dipenuhi dengan simbol-simbol keagamaan. Telapak tangan dari tahun-tahun sebelumnya menghiasi beberapa dinding. Dia memiliki air suci di pintu masuk, skapulir, medali, koleksi benda suci yang mengesankan. Namun ketika Padre Pio bertanya kepadanya tentang kehidupan doanya, kasihnya terhadap sesamanya, pengampunannya terhadap orang-orang yang telah menyakitinya, wanita itu terdiam, merasa malu. Dan orang suci itu mengatakan kepadanya dengan penuh kasih, namun tegas, "Putriku, bukan pohon palem di dinding yang menyucikan rumahmu, melainkan kasih Kristus yang hidup di setiap sudut kehidupanmu." Ini adalah kesalahan yang banyak dilakukan oleh kita. Memisahkan simbol eksternal dari realitas internal yang seharusnya direpresentasikannya. Seolah-olah kita menginginkan berkat Tuhan tanpa tuntutan Injil. Kami menginginkan perlindungan yang dilambangkan oleh pohon palem, namun tanpa komitmen yang diperlukan. Apakah ini berarti kita tidak boleh memelihara pohon palem yang diberkati? Tentu saja tidak. Ini adalah tradisi indah yang didorong oleh gereja. Apa yang Padre Pio peringatkan kepada kita adalah bahwa sikap ini harus disertai dengan kehidupan yang selaras, dengan apa yang dilambangkan oleh telapak tangan. Ketika kita membawa pulang pohon palem yang diberkati setelah perayaan Minggu Palma, kita membawa pengingat nyata akan keputusan kita untuk menerima Kristus sebagai Raja dalam hidup kita, dengan segala implikasinya. Itu adalah simbol dari iya kita untuk mengikuti Dia, di jalan yang dimulai dengan Hosana, namun pasti melewati salibkan Dia dan berpuncak pada kemuliaan kebangkitan. Padre Pio menganjurkan kepada anak-anak rohaninya untuk meletakkan pohon palem yang diberkati di tempat yang terlihat di rumah, namun sebagai undangan terus-menerus untuk berdoa, untuk bertobat, untuk mengikuti Kristus. Lebih dari sekadar benda hiasan atau jimat pelindung, telapak tangan hendaknya menjadi peringatan rohani yang mengingatkan kita setiap hari akan komitmen pembaptisan kita. Dan inilah sebuah wahyu penting. Menurut Padre Pio, kekuatan spiritual dari pohon palem yang diberkati tidak terletak terutama pada benda itu sendiri,
namun pada iman dan watak hati orang yang menerima dan menyimpannya. Telapak tangan yang dipelihara dengan keimanan yang tulus, diiringi kehidupan doa dan amal, menjadi saluran keberkahan yang sejati. Telapak tangan yang sama, yang disimpan sebagai jimat ajaib oleh seseorang yang hidup jauh dari perintah, tidak menghasilkan buah rohani yang sama. Saudara-saudara, janganlah kita menjadikan lambang suci iman kita menjadi jimat kosong. Biarlah setiap daun palem berkah yang kita simpan menjadi cerminan hati yang benar-benar rela mengikuti Kristus. Baik pada Minggu Palma maupun Jumat Agung, di saat-saat penuh pujian dan di saat-saat salib. Dan sekarang marilah kita bersiap untuk memahami kesalahan keempat, yang menurut Padre Pio mungkin menghalangi kemampuan kita untuk menghayati sepenuhnya misteri Pekan Suci sejak awal. Kesalahan keempat yang Padre Pio peringatkan kepada kita pada Minggu Palma menyentuh inti perayaan ini. Tidak melihat salib tersembunyi di balik kemuliaan yang tampak. Tidak memahami paradoks mendalam yang menandai hari ini. Apa yang terjadi pada Minggu Palma? Sebuah adegan yang penuh kegembiraan, tentu saja. Yesus memasuki Yerusalem dan seluruh kota menerima dia. Orang-orang membentangkan jubah mereka di tanah, memotong ranting-ranting pohon untuk melambai ketika dia meninggal, sambil berseru, "Hosana bagi anak Daud." Ini adalah momen kejayaan, pengakuan publik dan pujian. Namun Yesus mengetahui sesuatu yang tidak dipahami oleh orang banyak. Kota yang sama yang memuji dia saat ini, dalam beberapa hari, akan menuntut penyalibannya. Dan inilah kesalahan yang terus-menerus ditunjukkan oleh Padre Pio. Banyak orang Kristen menginginkan kemuliaan tanpa salib. Kita menginginkan Hosana tanpa pikul salibmu dan ikutlah aku. Kita menginginkan bagian yang penuh kemenangan dari Minggu Palma, namun kita menolak bagian yang menyakitkan dari Jumat Agung. Padre Pio yang telah menanggung stigmata Kristus secara fisik selama 50 tahun, memahami misteri ini seperti sedikit orang lainnya. Ia mengalami dalam dagingnya sendiri bahwa tidak ada kebangkitan tanpa salib, bahwa tidak ada kemuliaan sejati tanpa pengorbanan. Dan beliau sering berkata kepada orang-orang yang mengunjunginya, mereka yang rela berdarah demi cinta akan memahami Hosana yang sebenarnya. Kata-kata yang kasar, tentu saja, tetapi perlu untuk membangkitkan hati nurani kita. Karena berapa kali kita menghampiri Tuhan hanya untuk mencari keberkahan, penghiburan, mukjizat, solusi atas permasalahan kita. Berapa kali kita memuji Tuhan ketika segala sesuatunya berjalan baik, namun mempertanyakan atau bahkan meninggalkan Dia ketika penderitaan datang. Minggu Palma menghadapkan kita pada kenyataan yang tidak menyenangkan ini. Kristus yang sama yang diakui sebagai Raja akan dimahkotai dengan duri. Barang siapa masuk dengan menunggang keledai di tengah sorak-sorai, akan keluar dengan membawa salib di tengah hinaan. Dan kita, para pengikutnya, dipanggil untuk menempuh jalan yang sama. Bukan suatu kebetulan bahwa dalam liturgi Minggu Palma, gereja meminta kita membaca kisah sengsara secara keseluruhan. Seolah-olah dikatakan, jangan pisahkan apa yang bersatu. Jalan masuk yang penuh kemenangan dan jalan menuju Kalvari adalah bagian dari kasih yang sama. Padre Pio menghayati kebenaran ini dengan cara yang radikal. Dalam ekstasinya, ia mengalami baik sukacita akan kehadiran ilahi maupun rasa sakit karena penyaliban. Ia tahu bahwa dalam kehidupan rohani yang sejati, salib dan kemuliaan bukanlah hal yang berlawanan, melainkan saling melengkapi. Itu sebabnya beliau sangat mendesak agar kita memahami makna Minggu Palma yang sebenarnya. Baginya, hari ini bukan sekadar kenangan akan suatu peristiwa bersejarah. Itu adalah kunci untuk memahami kehidupan Kristen kita sendiri. Karena kita juga mengalami momen Minggu Palma saat segala sesuatunya berjalan lancar, saat kita merasakan kehadiran Tuhan, saat kita menerima berkat, dan momen Jumat Agung, saat penderitaan, kegelapan, atau cobaan datang. Apa yang Padre Pio ajarkan kepada kita adalah bahwa kedua momen tersebut merupakan bagian dari jalan yang sama. Bahwa pengikut sejati Kristus tidak memisahkan Hosana dari salibkan Dia, tidak memisahkan telapak tangan dari salib, menerima kedua realitas tersebut sebagai bagian dari satu misteri kasih yang berpuncak pada kebangkitan.
Inilah kebijaksanaan yang seringkali kurang kita miliki. Kami menginginkan kekristenan yang ringan, yang hanya terbuat dari momen-momen menyenangkan, berkah, mukjizat. Namun seperti yang dikatakan Padre Pio, tidak ada kekudusan tanpa penderitaan, tidak ada cinta sejati tanpa salib. Pada Minggu Palma, kebenaran ini menjadi sangat jelas. Itulah mengapa sangat penting untuk tidak melakukan kesalahan dengan mengabaikan paradoks salib, kemuliaan yang menjadi inti perayaan ini. Sebab jika kita mengabaikannya, maka iman kita menjadi dangkal, tidak mampu menopang kita ketika cobaan datang. Padre Pio mengajak kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar kemeriahan Minggu Palma, dan menemukan bahwa salib sudah mulai menjulang di Cakrawala, bukan untuk membuat perayaan itu menjadi suram, namun untuk memberikan makna yang mendalam dan mendalam pada perayaan tersebut. Saat kita menerima dan melambaikan tangan yang diberkati, kita tidak melakukannya seperti orang yang menghadiri pesta. Kami melakukan hal ini sebagai orang yang berkata, Tuhan, aku mengakui Engkau sebagai Rajaku, dan aku bersedia mengikuti Engkau tidak hanya pada saat-saat kemuliaan, namun juga di jalan salib. Pemahaman ini secara radikal mengubah cara kita menjalani Minggu Palma. Ini bukan lagi sekedar upacara lahiriah yang indah, namun komitmen hati yang mendalam, sebuah ya yang meliputi hosana, dan jadilah kehendakmu di Getsemani. Dan sekarang setelah kita memahami kesalahan keempat ini, kita siap untuk menemukan kesalahan kelima dan terakhir, yang menurut Padre Pio, mungkin menutup pintu jiwa kita terhadap segala rahmat pekan suci. Kesalahan kelima yang dikemukakan Padre Pio nampaknya sangat sederhana, sehingga kita mungkin menganggapnya sudah jelas. Namun dampak rohaninya sangat besar. Melewatkan misa Minggu Palma karena kemalasan, gangguan atau memprioritaskan hal-hal yang kurang penting. Berapa banyak umat Katolik, bahkan praktisi biasa, yang pernah melewatkan perayaan Minggu Palma karena jalan-jalan ke mal, kumpul keluarga, istirahat ekstra, atau hanya karena misa yang panjang. Sepertinya hal kecil, konsesi kecil yang kita izinkan sendiri. Namun bagi Padre Pio, keputusan ini mempunyai konsekuensi spiritual yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Santo Pietrelcina sangat tegas dalam hal ini. Melewatkan misa tanpa alasan yang berat berarti kehilangan Kristus sendiri. Dan jika hal ini benar pada setiap hari Minggu sepanjang tahun, maka hal ini mempunyai dimensi khusus ketika kita berbicara tentang Minggu Palma, salah satu momen liturgi paling penting dalam seluruh kalender Kristen. Padre Pio memahami sesuatu yang sering kita lupakan. Setiap misa adalah kalvari yang nyata, sebuah pembaharuan dari pengorbanan Kristus, suatu momen ketika langit dan bumi bersentuhan secara misterius namun nyata. Ini bukan sekedar kewajiban agama atau tradisi saleh. Ini adalah perjumpaan hidup dengan Kristus yang memberikan dirinya bagi kita. Dan misa Minggu Palma mempunyai kekhasan tersendiri. Di dalamnya, kita menghidupkan kembali awal dari drama terbesar dalam sejarah. Awal minggu yang mengubah nasib umat manusia selamanya. Melewatkan perayaan ini karena alasan-alasan sepele, bisa dibilang mengatakan kepada Yesus, masuknya engkau ke Yerusalem, kesukaanmu, salibmu tidak cukup penting bagiku untuk menyesuaikan jadwalku. Padre Pio mempunyai kepekaan khusus dalam memahami kenyataan-kenyataan rohani yang luput dari perhatian kita, dan menegaskan bahwa selama pekan suci, khususnya rahmat yang Tuhan curahkan kepada umat beriman, sangatlah luar biasa. Namun rahmat ini memerlukan hati yang terbuka, bersedia, dan hadir. Hal-hal tersebut memerlukan partisipasi aktif kita dalam misteri yang kita rayakan. Orang suci itu sering berkata bahwa selama pekan suci, surga mendekat ke bumi. Penghalang yang biasanya memisahkan yang kasat mata dan yang tak kasat mata menjadi semakin tipis. Dan mereka yang berpartisipasi dalam perayaan tersebut dengan iman yang tulus dapat menerima rahmat yang luar biasa. Namun semuanya dimulai dengan kehadiran, dengan upaya untuk hadir, berpartisipasi, dan terlibat. Kebenaran ini diilustrasikan dengan indah dalam kisah Maria de Los Angeles, seorang wanita Meksiko yang hidupnya berubah secara radikal berkat Minggu Palma. Dia telah memutuskan untuk tidak menghadiri misa tahun itu, karena terbebani oleh masalah keluarga dan keuangan. Keyakinannya praktis padam, seperti lilin di bawah pengaruh angin, menurut kata-katanya sendiri.
Namun sore itu, dia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah panggilan batin yang membawanya ke gereja, bahkan setelah misa selesai. Setelah menerima telapak tangan yang diberkati dari tangan pendeta dan merasakan tanda salib di dahinya, sesuatu terbangun dalam jiwanya. Malam itu dia bermimpi tentang Yesus memasuki Yerusalem, memandang langsung ke arahnya di tengah kerumunan. Pengalaman itu sangat mengubah dirinya sehingga dia tidak hanya berpartisipasi. Pada saat yang sama, berikut adalah kelanjutan dan penyelesaian terjemahan bahasa Inggris yang diformat dengan benar, mengikuti aturan tata bahasa Inggris ISORAS dengan tanda baca, huruf besar, dan jeda paragraf. Teks tetap terbagi menjadi pendahuluan, isi, dan kesimpulan tanpa penambahan atau penghilangan kata. Penanda waktu dihilangkan, dan struktur digambarkan dengan jelas dalam semua perayaan Pekan Suci setelah bertahun-tahun absen. Namun dia akhirnya menjadi koordinator kelompok doa yang telah membantu banyak wanita menemukan kembali iman mereka. Apa yang diajarkan oleh kesaksian ini kepada kita adalah apa yang coba dijelaskan oleh Padre Pio. Partisipasi dalam perayaan liturgi, khususnya pada saat-saat krusial seperti Minggu Palma, bukanlah sekedar memenuhi suatu kewajiban. Ini tentang membuka pintu menuju pengalaman transformatif yang benar-benar dapat mengubah arah kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, menghindari kesalahan kelima ini bukan hanya sekedar menghadiri misa, ini tentang mengakui pentingnya kehadiran, baik secara fisik maupun spiritual, pada momen menentukan yang menandai dimulainya Pekan Suci ini, memahami bahwa dengan berpartisipasi dalam perayaan Minggu Palma, kita menyatukan diri kita secara misterius, namun nyata menuju masuknya Kristus ke Yerusalem. Dan bersamanya kita memulai perjalanan menuju Paskah. Seperti yang dikatakan Padre Pio, mereka yang benar-benar memahami apa yang terjadi dalam liturgi tidak akan pernah melewatkannya. Bahkan harta terbesar di dunia sekalipun, karena apa yang kita terima di sana jauh melampaui apapun yang bisa kita peroleh atau alami di tempat lain. Brother dan sister, janganlah kita membiarkan kemalasan, gangguan, atau kekhawatiran duniawi merampas kesempatan kita untuk sepenuhnya menghayati rahmat Minggu Palma. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang bisa menutup pintu jiwa kita terhadap nikmat luar biasa yang Tuhan ingin curahkan kepada kita di hari-hari suci ini. Merangkum ajaran mendalam Padre Pio tentang Minggu Palma, kita diajak untuk melihat hari suci ini bukan sekadar ritual sementara, melainkan sebagai pertemuan transformatif dengan Kristus yang mampu membentuk kembali hati dan kehidupan kita. Peringatannya tentang 5 kesalahan, menjalani Minggu Palma sebagai tontonan lahiria belaka, mengabaikan persiapan jiwa, menggunakan daun palma yang diberkati sebagai jimat alih-alih simbol suci, mengabaikan salib di balik kemuliaan yang tampak, dan absen dari perayaan karena alasan sepele, mendantang kita untuk melampaui iman yang dangkal. Pelajaran ini bukan hanya untuk satu hari Minggu. Ini adalah peta jalan untuk hidup sebagai umat Kristiani sejati setiap hari. Kehidupan Padre Pio yang ditandai dengan stigmata dan pengabdian tak tergoyahkan pada penderitaan Kristus, menunjukkan bahwa iman sejati membutuhkan niat, pengorbanan, dan keselarasan antara tindakan dan keyakinan kita. Seruannya untuk mempersiapkan jiwa melalui doa, pengakuan dosa, puasa, dan meditasi, mengingatkan kita bahwa pertumbuhan rohani memerlukan usaha, seperti seorang petani yang merawat ladang agar berbuah. Dalam budaya Indonesia, di mana harmoni komunal dan spiritualitas mendalam dihargai, penekanan Padre Pio pada keheningan di tengah hiruk-pikuk dunia, dari media sosial hingga tekanan pekerjaan, terasa seperti panggilan untuk kembali pada esensi hidup. Bayangkan menyisihkan beberapa menit setiap pagi untuk berdoa atau membaca ayat kitab suci. Tindakan kecil ini dapat menambatkan hari Anda pada kedamaian batin. Peringatannya untuk tidak memperlakukan daun palma sebagai jimat mendorong kita untuk hidup konsisten, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tengah komunitas desa. Misalnya, menyimpan daun palma yang diberkati di ruang tamu dapat mengingatkan Anda untuk bersabar dengan keluarga atau bermurah hati dengan tetangga, mencerminkan kerendahan hati Kristus. Selain itu, penekanan Padre Pio pada paradoks kemuliaan dan salib berbicara langsung pada kecenderungan kita untuk mencari kenyamanan dan kesuksesan
sambil menghindari penderitaan. Di Indonesia, di mana tradisi Pekan Suci, seperti kebaktian dan prosesi, menyentuh hati banyak orang, kata-katanya mendorong kita untuk merangkul kesulitan, konflik keluarga, kemunduran karier, atau pergulatan batin, sebagai peluang untuk mendekat kepada Yesus. Ketika menghadapi Jumat Agung kita sendiri, seperti penyakit atau kehilangan, kita dapat menemukan kekuatan dengan mengetahui bahwa salib menuntun pada kebangkitan. Terakhir, peringatannya terhadap ketidakhadiran di misa karena kemalasan atau gangguan beresonansi dalam masyarakat, yang kadang-kadang mengutamakan waktu luang di atas hal-hal suci. Menghadiri misa, meskipun memerlukan usaha, adalah pernyataan bahwa iman kita lebih penting daripada piknik akhir pekan atau tidur tambahan. Pelajaran ini diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Berkomitmen untuk mengaku dosa sebelum perayaan liturgi besar berikutnya, luangkan waktu untuk merenungkan penderitaan Kristus, atau terlibat dalam kegiatan gereja untuk memperkuat ikatan komunitas. Dengan menghidupi semangat Minggu Palma sepanjang tahun, kita menjadi pelita harapan di dunia yang merindukan keaslian. Menerapkan ajaran ini berarti membuat pilihan yang disengaja. Minggu ini, identifikasi satu gangguan, mungkin terlalu banyak waktu di media sosial, dan gantikan dengan momen doa atau syukur. Jika Anda telah menjauh dari pengakuan dosa, jadwalkan kunjungan ke gereja untuk membiarkan sakramen memperbarui jiwa Anda. Di tempat kerja, saat merasa frustrasi, ingat simbolisme daun palma dan pilih kebaikan daripada kemarahan. Dalam keluarga berikan teladan, kumpulkan orang-orang terkasih untuk berdoa singkat sebelum makan malam, memperkuat persatuan dan iman. Ketika salib kehidupan terasa berat, tulis tentangnya, tanyakan bagaimana itu dapat mendekatkan Anda kepada Yesus. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan kehadiran, baik di misa, acara gereja, atau mendampingi teman yang membutuhkan. Janji Padre Pio bahwa jiwa yang hancur memasuki Pekan Suci akan keluar dalam kebangkitan, meyakinkan kita bahwa setiap usaha untuk hidup dengan sengaja menghasilkan pahala abadi. Di kampung-kampung, pasar, dan rumah kita dapat mewujudkan kerendahan hati dan kasih Kristus, mengubah momen biasa menjadi momen suci. Tindakan sederhana, seperti memberikan senyuman kepada orang asing atau memaafkan kesalahan, mencerminkan hosana Minggu Palma dan pengorbanan salib. Di Indonesia, kita menghargai gotong royong dan tradisi. Mari salurkan semangat ini untuk membangun iman yang bertahan melampaui satu minggu. Perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan kemajuan, membuka hati kita lebih lebar kepada Kristus setiap hari. Jika ajaran Padre Pio telah menyentuh jiwa Anda, mari jaga nyala api ini tetap menyala. Saya mengajak Anda untuk memberikan like pada video ini sekarang. Ini adalah gerakan kecil yang membantu menyebarkan inspirasi ini kepada mereka yang mencari iman yang lebih dalam. Bagikan video ini dengan teman, anggota keluarga, atau kelompok gereja Anda. Anda tidak pernah tahu kehidupan siapa yang mungkin berubah. Berlangganan saluran kami untuk bergabung dengan komunitas yang bersemangat untuk bertumbuh dalam iman, dan jangan lewatkan video kami berikutnya yang mengeksplorasi cara hidup Kristiani dengan makna. Yang terpenting, tinggalkan komentar di bawah, tulis Padre Pio, ajari saya menjalani Minggu Palma sejati, atau bagikan apa arti pelajaran ini bagi Anda. Kata-kata Anda bisa menginspirasi orang lain untuk melangkah lebih jauh bersama Kristus. Bersama, kita membangun gerakan hati yang berkomitmen untuk menyambut Yesus, tidak hanya pada Minggu Palma, tetapi setiap hari dalam setiap kemenangan dan cobaan, hingga bertemu dengannya dalam kemuliaan Paskah. Terima kasih telah bersama kami. Dukungan Anda memicu misi kami untuk membawa harapan dan kebenaran ke dunia yang sangat membutuhkannya.